Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya Faujan dengan NIM 11940401110. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6 kelas C. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah riset aksi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Romanur Aziz MAG. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah riset aksi ini. Untuk pertanyaan pertama itu mengenai pengertian-pengertian dari beberapa poin. Di sini ada 4 poin ya yang diminta untuk dijelaskan. Dan poin pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan riset aksi? Definisi riset aksi ini itu menekankan pada proses belajar dalam pemberdayaan masyarakat untuk belajar bersama dan terbuka dengan masyarakat untuk berproses. Riset aksi ini juga bukan hanya tentang penelitian semata, tetapi harus melakukan perubahan-perubahan bagi masyarakat untuk keberlangsungan masyarakat itu sendiri. Kemudian poin yang kedua itu apa yang dimaksud dengan fasilitator? Nah, fasilitator ini adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana, kegiatan atau suatu program dapat berjalan dengan baik dan mengurangi segala hambatan guna mencapai tujuan tersebut. Fasilitator bisa menjadi narasumber yang baik untuk berbagai macam permasalahan yang akan dihadapi di masyarakat. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, pengertian dari partisipan. Yang dimaksud partisipan itu adalah seseorang yang ikut serta dalam berperan aktif pada suatu kegiatan yang diadakan tersebut. Contohnya, sebagai pemberdaya masyarakat, mahasiswa ini harus bisa menjelaskan, memberikan pelatihan, serta masukan pendapat kepada masyarakat yang ikut berperan aktif agar dapat melakukan perubahan bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian contoh selanjutnya ada seseorang yang ikut dalam musyawarah dan seseorang yang ikut dalam gotong royong di lingkungannya dan lain-lain. Dan untuk poin yang terakhir itu apa yang dimaksud dengan pilar pemberdayaan. Dalam memberdayakan masyarakat itu dapat dilihat dari pilar pemberdayaan atau paradigma pemberdayaan. Dan di sini ada 4 pilar pemberdayaan diantaranya. Yang pertama, people center, yaitu berpusat terhadap masyarakat di lingkungannya dan dilakukan dengan demokrasi. Kemudian ada partisipatoris, yaitu semuanya terlibat, baik peneliti maupun masyarakat. Selanjutnya ada empowering, yaitu proses masyarakat dengan mendorong, memotivasi, kemudian adanya hak dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam distribusi wewenangnya. Dan yang terakhir ada sustainable atau berkelanjutan, yaitu metode secara sadar dan proaktif yang berdampak positif bagi lingkungannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kenapa relasi belajar riset aksi itu harus subjek-subjek. Mengapa demikian? Karena di dalam riset aksi itu terdapat 2 subjek, di mana subjek yang pertama itu merupakan subjek seorang peneliti dan yang kedua itu subjek masyarakat itu sendiri, di mana subjek tersebut merupakan sebagai pelaku aktif yang terlibat dalam proses penelitian tersebut terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan masyarakat. Dan di dalam riset aksi ini kita bersama masyarakat itu belajar bersama-sama, bukannya kita yang mengajari masyarakat tersebut, tetapi kita bersama-sama melakukan perubahan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi ini tuh antara subjek dengan subjek, bukan subjek dengan objek seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan 3 teknik dari 8 teknik fasilitasi itu. Baik, saya akan menjelaskan 3 teknik dari fasilitasi tersebut. Yang pertama ada teknik pembuatan peta atau mapping. Teknik ini biasanya dengan meminta warga masyarakat setempat untuk membuat peta desa atau daerahnya masing-masing. Nah, tujuan pembuatan peta ini atau mapping ini untuk mempermudah proses pemetaan yang diharapkan ada seseorang yang memfasilitasi atau fasilitator untuk membantu sehingga pengayaan berbagai kebutuhan pemetaan dapat disiapkan terlebih dahulu. Kemudian teknik yang kedua yaitu alur sejarah. Alur sejarah merupakan suatu teknik yang dirancang untuk menyadarkan masyarakat melalui pengungkapan kembali sejarah masyarakat di lokasi tertentu
dengan cara memaparkan kembali kejadian-kejadian penting di masa lampau. Kejadian di masa lampau tersebut dapat dijadikan pelajaran sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program yang akan datang. Nah, tujuan teknik ini yaitu untuk mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu, kemudian sebagai bekal untuk merencanakan kegiatan atau program yang akan datang. Selanjutnya, teknik yang ketiga itu teknik wawancara terstruktur. Teknik ini merupakan metode penggalian informasi berupa tanya jawab yang sistematis tentang pokok-pokok tertentu. Pertanyaan yang diajukan sudah direncanakan secara rinci dan jelas dan dijadikan sebagai pedoman wawancara. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk menggali informasi, untuk mengidentifikasi jenis masalah dan kebutuhan masyarakat, dan dapat membantu masyarakat melakukan analisis terhadap kehidupan mereka sendiri. Mungkin itu 3 teknik yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir yaitu kenapa riset aksi itu harus menggunakan siklus, dan jelaskan tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas itu. Riset aksi itu harus menggunakan siklus karena pada riset aksi ini bukan hanya penelitian tetapi belajar bersama dan terbuka dengan masyarakat, dan harus melakukan perubahan-perubahan bagi masyarakat dengan siklus yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Dan jika tidak dilakukannya siklus itu, maka perubahan-perubahan tersebut akan tidak berjalan dengan baik. Dan ini ada beberapa tahapan siklus riset aksi Sisdamas. Yang pertama itu siklus soswal dan rembuk warga. Soswal dilakukan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Kemudian rembuk warga merupakan proses kegiatan dalam upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bersama peserta PLT atau KKN atau PKM Sisdamas secara lisan dan tulisan. Pada saat rembuk warga diharapkan masyarakat yang aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Tujuan dari soswal dan rembuk warga ini yaitu terjalinnya hubungan baik dengan masyarakat dan dapat mengetahui klasifikasi dari masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua itu ada siklus refleksi sosial. Siklus ini dapat dilakukan secara paralel dengan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Kesadaran kritis ini menjadi penting karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai objek, seringkali masyarakat hanya diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya terjadi itu. Tujuan dari siklus ini untuk mengetahui berbagai masalah yang ada di masyarakat dan untuk membangun kesadaran atas akar permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, siklus pemetaan sosial. Pemetaan sosial atau social mapping ini merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat. Tujuan pemetaan sosial ini yaitu sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan program sesuai dengan potensi serta permasalahan yang ada pada wilayah calon sasaran. Setelah kita melakukan pemetaan, maka dibuatkanlah siklus pengorganisasian masyarakat. Organisasi masyarakat itu sendiri dibentuk dan didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Organisasi atau lembaga yang sudah ada di masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD, Majelis Ulama Indonesia, Karang Taruna, dan lain-lain. Selanjutnya ada siklus perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif ini yaitu sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi. Perencanaan partisipatif itu ada beberapa langkah seperti tabulasi dokumen hasil, penyusunan rekapitulasi data, penetapan skala prioritas, dan rencana tahunan atau renta, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Kemudian ada siklus sinergi program. Sinergi program merupakan tahap ke-6 dari 8 tahap siklus riset aksi yang ada. Kemudian siklus riset aksi ini disederhanakan menjadi 4 siklus, yang mana tahap sinergi program disatukan dengan tahap sebelumnya yakni perencanaan partisipatif. Tahap sinergi program merupakan tahap sebelum dilakukannya pelaksanaan program. Masyarakat di sini diharapkan bisa mengusulkan beberapa alternatif berikut kelebihan dan kekurangannya. Nantinya alternatif tersebut dipakai untuk menentukan program yang paling efektif. Selanjutnya ada siklus pelaksanaan program. Pada siklus ini, semua pihak terlibat dalam kegiatan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi, baik secara lisan dan tulisan. Secara lisan dapat dilakukan secara face to face
atau melalui pengumuman pengeras suara milik masyarakat. Setelah melaksanakan program tersebut, dilaksanakannya siklus monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan mengecek kembali hasil pelaksanaan program disesuaikan dengan rencana terdapat dalam proposal. Hasil temuan MONEF direkomendasikan untuk bahan tindak lanjut pada program tahun berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau paparkan jawabannya mengenai pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah riset aksi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.